Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang sekali rasanya saya Karasyam hari ini bisa menemani acara yang sangat bergengsi ini, yang tentunya yang sudah diselenggarakan atau sudah di-launching pada pagi tadi oleh podcast Polri Persisi pada jam 10 hingga jam 11 yang dibuka oleh Pak Bahar Kampolri dan Wakil Ketua Kadin Indonesia. Ini merupakan launching program talk show keliling di 100 lokasi mall di 15 Polda yang mengusung tema waspada penipuan bermodus investasi, investasi tepat, hidup jadi nikmat, investasi untuk masa depanmu, pilah, pilih, pulih. Baik, saya ulang kembali di mana pelaksanaannya ini berada di 100 titik lokasi di mall di 15 wilayah hukum Polda. Yakni saya sebutin satu-satu ya. Di Polda Metro Jaya ada 17 mall, kemudian di Polda Jabar ada 10 mall, Polda Jawa Tengah ada 10 mall, Polda Jatim ada 10 mall, Polda Sumut 8 mall, Polda Aceh 5 mall, Polda Sumsel 6 mall, Polda Kepri 6 mall, Polda Banten 6 mall, Polda Kaltim 5 mall, Polda Jambi 4 mall, Polda Kalteng 3 mall, Polda Sultra 2 mall, Polda NTT 2 mall, dan Polda Riau 6 mall. Acara yang bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum kasus investasi bodong berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh masyarakat korban investasi bodong sebagai sarana sosialisasi atau penyuluhan investasi yang aman dan multi manfaat, dan juga sebagai sarana sosialisasi penyuluhan untuk mencegah masyarakat menjadi pelaku maupun korban penipuan bermoduskan investasi. Intinya masyarakat diedukasi, kita semua diedukasi bagaimana caranya, bagaimana mengetahui membedakan mana investasi bodong, mana investasi sungguhan, karena sesungguhnya investasi yang menggiurkan dengan menjanjikan keuntungan yang begitu tinggi dalam waktu yang instan bisa dikatakan investasi bodong. Dan saat ini telah bergabung bersama saya para narasumber kita atau para pembicara kita hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Tongam Lumbang Tobing selaku Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK dan Ketua Satgas Waspada Investasi. Kemudian ada dari Kadin Kamar Dagang Indonesia, ada Bapak Suryadi Sasmita selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kebijaksanaan Fiskal dan Publik. Dan selanjutnya ada Bapak Sunu Widiatmoko selaku Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kominfo. Dengan ini kami mempersilahkan untuk bisa bergabung bersama saya di atas panggung untuk kita bisa membahas atau kita berdiskusi secara langsung mengenai waspada penipuan bermodus investasi, investasi tepat, hidup nikmat, investasi untuk masa depanmu, pilah, pilih, dan pulih. Dan narasumber kita juga dari Bareskrim Polri, ada Bapak Kombes Pol Makmun selaku Kasubdit 5 Industri Keuangan Non-Bank Dipdiksus. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat untuk bisa ke atas panggung, Bapak. Silakan. Telah bergabung bersama saya para narasumber kami pada sore hari ini. Siang menjelang sore ya tepatnya, siang menjelang sore hari ini, dan kita saat ini berada di titik pertama yakni di kota Tangerang Kota, tepatnya di kota Tang City Mall. Dan sebelum kita memulai acara ini, sebelum kita berdialog atau berdiskusi, saya ingin mempersilahkan dulu, kita di sini ada korban dari investasi bodong yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin bisa memberikan sedikit ceritanya atau berbagi kepada kita bagaimana kisahnya sehingga bisa terkena penipuan ini. Oke, baik. Mungkin kami persilakan dari Bapak Mulyan dulu ya, Pak Mulyan ya. Oke, mungkin bisa berdiri untuk bercerita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menceritakan kronologi bagaimana saya bergabung sampai saya sadar bahwa saya tertipu di situ. Saya bergabung di investasi edisi cash di bulan September tahun 2018. Jauh-jauh hari sebelum nama edisi cash itu namanya Edinar Coin. Jadi bukan edisi cash nyusul. Edinar Coin saya diperkenalkan oleh tetangga saya. Nah, dia mengiming-imingi saya bahwa Edinar Coin itu akan mendapatkan yang namanya mining, hasil tambang sebesar 0,65% per hari. Gitu ya. Kata dia ini bisnis milenial, bisnis aset digital, dan pokoknya banyak dia mengiming-imingi. Tetapi saya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Tapi dia tidak menyerah begitu saja mengajak saya gitu. Karena dia salah satu agen di usaha yang saya kelola. Hampir setiap hari kami bertemu dengan orang yang mengajak tersebut. Saking, kata orang Jawa bilang, saking kulino, tiap hari ngajak. Ya akhirnya saya ada perasaan tidak enak juga gitu kan. Tapi lah saya bilang nanti pikir-pikir dulu. Setelah itu yang namanya bisnis seperti itu kan kalau orang yang mengajak tidak mempan gitu, dia ngajak upline-nya lagi yang lebih senior dari dia. Ngajak upline-nya sampai mengumpulkan agen-agen usaha saya untuk berkumpul di gudang usaha saya untuk mengharapkan bahwa yang kumpul itu bisa bergabung dengan iming-iming tadi bahwa ini aset masa depan yang kapanpun aset ini bisa dikonversi ke rupiah kapanpun dan berapapun selagi handphone kita terkoneksi dengan internet gitu. Wah gitu kan, tetap saya tidak tertarik. Akhirnya tadi lama kelamaan ya udahlah, saking nggak enaknya akhirnya bergabung. Saya di pertama tuh 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ya saking nggak enak aja gabung 2 juta rupiah, diuruslah akun Edinar Coin saya sama dia. Nah dilalahnya akun saya itu tidak bisa aktif, tidak pernah terverifikasi. Waduh, ini alamat saya bilang gitu kan dari awal itu. Akhirnya saya udahlah batal saja karena tidak bisa terverifikasi, tidak bisa aktif akun Edinar Coin saya. Nah setelah itu dia menawarkan ini arisan. Di Edinar Coin ada program-program arisan dari dia mengakumulasi hasil mining. Ya udah saya bilang silakanlah, uang saya daripada saya ambil nggak enak, masukin aja ke arisan itu dengan nilai 2 juta rupiah. Dan tidak berhenti begitu saja, tetap nanti kedepannya bakal begini. Nanti Edinar Coin itu kan harus terkoneksi dengan internet dan harus ada transaksi tiap hari gitu. Kalau enggak maka gagal mining. Nah tempo hari saya kebetulan mau menunaikan ibadah haji 2018, udahlah nanti aja katanya. Nah kata dia tetap sebelum saya berangkat haji tuh ngoyo gitu, memprospek saya supaya bergabung. Nantilah saya bilang, kamu fokus ibadah dulu. Saya berangkat, nah sepulangnya itu tetap ngajak saya dan akhirnya saya, ya udahlah saya bilang, saya bergabung di September 2018 dengan menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah. Karena di edisi cash itu awal untuk buka akun bergabung 5 juta rupiah. Nanti ada kewajiban bayar cloud setiap bulan itu 300.000. Kalau cloudnya tidak dibayarkan maka tidak menghasilkan mining. Nah di situ yang membuat saya sebetulnya belum begitu yakin, tapi di situ ada di aplikasi ada exchanger. Jadi exchanger itu bisa mencairkan kapanpun. Jadi koin kita, aset kita, hasil mining atau saldo itu bisa dikonversi ke rupiah kapanpun dengan limit pencairan janji dia tuh 10 miliar per harinya. Kan luar biasa. Tapi nggak logis juga, yang ngajaknya masih biasa-biasa saja, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya bla 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 bla. Nah, September, Oktober, di bulan November saya karena ada usaha juga travel haji dan umroh, saya berangkat umroh. Kebetulan CEO-nya langsung itu, yang nama Abdurrahman Yusuf AY sama istrinya dan keluarganya ikut ke travel saya pembimbingnya.
Dan di situ ikut juga si upline saya yang bernama Roib dan Pak Asep itu. Ikut ke sana berumroh, Aye istrinya Suryani yang jadi exchanger dan anaknya berangkat umroh. Dan ada satu yang membuat saya sebetulnya ragu-ragu. Pak Asep itu mendaftarkan 2 jamaah umroh dengan membayar pakai koin edisi cash, tapi tanpa kompromi. Dia bilang, Kang, saya minta nomor ID-nya, saya kasih. Dan dia mengirimkan koin senilai harga umroh 2 orang tersebut. Waduh, ini saya ngeri juga, saya bilang, karena saya belum yakin. Tapi dia sangat meyakinkan saya, tenang, kalau tidak ada yang membeli koin Akang, katanya, saya siap beli kapanpun. Dan kalau saya lagi nggak ada duit, ada exchanger, karena per hari exchanger itu bisa mencairkan rupiah senilai 10 miliar. Ya udahlah, saya berangkat umroh sambil agak gondok gitu loh, ngeri-ngeri sedap itu kan, belum yakin itu. Nah, waktu saat umroh lah saya istilah kata sama Aye sebagai CEO, Pak Asep, Roib itu saya benar-benar diprospek habis-habisan di Mekah itu di sana. Kata dia, ini bisnis yang tidak akan pudar kata, dan ini bisnis akan panjang. Kata dia, saya aja sebagai supir taksi katanya, dulu sebagai supir taksi buat makan saja hampir nggak cukup. Dan istri saya sebagai tukang masak di catering benar-benar pas-pasan dengan anak yang banyak. Nah begitu bergabung membuka bisnis edisi cash ini, luar biasa. Saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, uang saya banyak. Pokoknya jangan takut, sama bahasanya. Kalau butuh uang kapanpun bisa dicairkan. Kalau exchanger lagi tutup, saya siap mencairkan kapanpun. Begitu kan? Dan di sana saya diajarkan program-program banyak pokoknya. Nah di situ Mbak, cukup sekian kira-kira. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mau komentari, kita mendengarkan dulu kisah dari korban yang keduanya. Silakan Mas Ega, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Ega, saya salah satu korban investasi edisi cash, Pak. Di mana saya mulai tergabung di bulan Juli 2020. Awalnya mungkin karena masa pandemi, Pak. Saya pun masih muda, saya coba mencari usaha. Namun karena masa pandemi ini, usaha itu mulai masih banyak yang goyang. Akhirnya saya coba mencari investasi. Akhirnya saya coba mencari investasi itu di YouTube gitu Pak, di YouTube, di sosial media yang lain. Dan kebetulan banyak sekali orang yang mengupload tentang masalah edisi cash. Nah, dan banyak juga pidato dari CEO-nya atau Pak Abdurrahman Yusuf ini di media. Kepenasaran saya gali melalui media sosial tersebut. Saya lihat prospeknya dan dia bilang koin ini nggak mungkin nggak laku, pasti terjual dan lain-lain. Dan kebetulan saya ingat bahwa Pak Mulyana ini join juga di edisi cash. Akhirnya saya bertanya dengan Pak Mulyana dan mencoba bergabung. Nah, pada intinya di situ tuh saya betul-betul melihat banyak sekali orang yang mengikuti bisnis ini itu di internet itu karena membernya udah sangat banyak. Itu yang buat saya merasa, oh yakin mungkin ini bisnis bisa menjadi pilihan buat saya di masa pandemi. Nyatanya pada bulan Desember itu saya mulai mau mencairkan, ternyata sulit. Dan saya oleh Pak Mulyana ini diajak langsung ke rumah CEO-nya Pak Abdurrahman Yusuf. Tapi ketika saya ke rumahnya untuk mencairkan, di situ malah dia memberikan opsi untuk saya membuat program arisan supaya koin yang saya sudah beli itu bisa saya jual untuk ke orang yang mau ikut arisan. Karena ada selisih di situ. Jadi saya belinya dapatnya 15.000, saya bisa jual 20.000, ada keuntungan. Saya bilang, saya di sini bukan mau untuk membuat program, tapi saya mau mencairkan. Tapi dia berkelit bahwa dia bakal menunggu ini ada edisi cash bank, karena edisi cash ini mau membuat bank katanya. Dan nunggu di bulan Januari. Saya tunggu sampai bulan Januari, bank itu nggak ada. Sampai hari ini kita belum bisa mencairkan koin-koin saya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, baik, baru saja kita mendengarkan kesaksian dari dua korban. Ini mungkin bisa langsung dikomentari. Saya
Saya minta ke Bapak Tongam dulu, Bapak Tongam Lumban Lobing untuk bisa mengomentari baru 2 kasus yang baru saja disampaikan di hadapan kita ini. Mungkin bisa disampaikan nih Pak, dikomentari, tanggapin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri ya karena laki-laki harus berdiri. Siap, siap. Boleh santai aja Pak, santai. Memang kalau yang pertama itu sulit. Jadi saya dipilih pertama ini sulit Pak. Ya, jadi harusnya memang gimana ya, harus banyak materi ini. Jadi kami sangat prihatin ya, Pak Maulana, Pak Egi. Edisi case ini tahun 2018 sudah kami panggil. Saya kenalkan dulu, saya Tongam Tobing ya, Ketua Satgas Waspada Investasi, yang memang menangani banyak kegiatan investasi. Sudah kami panggil, dia super teksi ya. Katanya penghasilannya 1 hari penghasilannya 150 juta. Katanya. Tapi kita lihat kok penampilannya begini ya. Nah, dia bilang memang pada saat itu masih Edinar dulu. Diganti edisi cash. Bukan kami itu, komunitas kami itu, bukan saya katanya. Kami ya hanya komunitas. Jadi kemudian kita panggil, dia ganti jadi edisi cash. Iming-imingnya adalah kalau kita mining dapat 0,5% per hari. 0,5% per hari tadi dalam bentuk koin, bukan uang. Dan koin ini hanya laku di komunitas. Pada saat koin kita sampai ada yang punya jutaan koin, tapi nggak laku, disitulah masalahnya. Yang terjadi di skema edisi cash dan banyak investasi-investasi ini adalah mengandalkan peserta baru. Skema Ponzi ya. Sepanjang peserta baru ini masih ada di rekrut, uang untuk peserta lama masih lancar. Ciri khasnya itu karena kita disuruh untuk cari member. Cari dapat bonus. Saya dapat member dapat bonus. Bukan hanya di edisi cash, rata-rata penipuan investasi legal adalah cari orang sebanyak-banyaknya Anda dapat bonus. Padahal kalau cari member itu harusnya di perdagangan barang, harusnya ada barang yang dijual. Ini nggak ada. Dari mana uangnya? Kita dibayar oleh peserta baru. Peserta baru dibayar lagi peserta baru. Jadi ini kalau kita contohnya orang Medan ya bilangnya, harusnya ini bukan kamu saya rekrut untuk mendapatkan untung. Harusnya nggak gitu. Bang, kau kutipu kau ya? Gitu harusnya. Ya. Datang dia, ya silakan tipu aku katanya kan. Tapi bilang sama yang kutipu itu ya, agar menipu orang lain. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan keuntungan sebenarnya. Ngomongnya akan dapat 0,5% per hari, dapat 1 miliar bisa dicairkan, ada exchanger terbuka terus, bisa digunakan, mau buka bank. Dari mana itu iming-iming palsu. Iming-iming palsu. Nah, ini yang menjadi masalah. Semua skema yang terjadi di investasi legal ya gini. Kalau kita lihat contohnya, mungkin kita tahu multi level marketing, MLM kan? Ini MLTM, multi level tipu menipu. Nah, ini. Jadi apa yang terjadi kita prihatin dan saat ini memang sudah di sidang, sudah di penjara ya. Dan asetnya ya itu tadi disita. Tapi biasanya memang nggak kembali sebesar apa yang kita punya, enggak. Di berbagai pengalaman kita di Pandawa Depok, di First Travel, itu nggak ada yang kembali, enggak. Ya seperti itu juga karena apa? Uangnya itu udah digunakan untuk foya-foya, untuk dicuci, untuk memperkaya diri sendiri seperti itu. Jadi kita prihatin sebenarnya. Ya serius Pak, kita udah tangani ini sebenarnya kawan ini sejak ini 2018 dan kita hentikan dia 2019 pada bulan April atau Mei. Kita hentikan kegiatannya karena memang udah cenderung seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Bapak ini sangat benar ya, dan kita tentu pengalaman merupakan sesuatu pelajaran yang berharga bagi kita tentunya. Banyak sekali pengalaman, edisi cash, Royal Q, ada berbagai robot trading saat ini, ada binary option, pengalaman kita. Tetapi yang terjadi sering, Bapak Ibu, orang mengikuti investasi legal, kalau masih untung diam, masih untung, diam. Malah kalau pada saat dia untung kita hentikan kegiatannya, marah-marah ke kita, marah-marah. Kamu, saya lagi untung kok dihentikan.
Tapi setelah rugi, pemerintah di mana nih? Dari dulu kok nggak dihentikan? Itu. Makanya kami sangat mengharap peran serta masyarakat sebenarnya. Edisi Cash ini memang banyak sekali laporan ke kami dan kita tangani. Tetapi ya itu yang terjadi. Mereka jalan terus. Kita punya koin sampai jutaan koin, tapi nggak laku. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Bapak mungkin berapa koinnya? Ada jutaan, Pak? Kerugian saya 27 miliar, Pak. 27 jutaan. Bayangkan coba, Pak. Bayangkan. Tidak kembali. Bapak? Nah, 500 juta, Pak. 500 juta. Uang semua itu, Pak ya? Iya. Uang semua. Bayangkan, Pak. Bayangkan. Dari 2 orang 27,5 miliar. Padahal itu adalah 500.000 orang ya. Ada 56.000. 56.000. Bayangkan, Bapak. Berapa triliun yang dia raup. Seperti itu. Tetapi itu tadi memang. Pada saat pertama, dibayar dulu. Dibayar. Kemudian karena dibayar, top up. Kan gitu. Top up. Dibayar lagi, top up. Akhirnya apa terjadi? Setelah banyak ya, kabur dia. Dan cepat atau lambat, industri seperti ini akan habis. Karena apa? Kalau sudah nggak ada lagi peserta baru, disitulah mulai muncul akan bangkrut. Dia akan bilang, oh kita dalam maintenance, kita perubahan sistem, kita begini. Itu alasannya. Seperti itu ya Pak ya? Seperti itu. Padahal dia udah memang kita blokir, dia tidak akan bisa hidup lagi. Jadi intinya adalah bahwa investasi ilegal ini akan tetap menghantui kita. Ini kejahatan. Pelaku ini mencari modus-modus untuk mengelabui masyarakat. Pasti. Berbagai cara. Semakin canggih teknologi, semakin canggih kejahatan ini. Kita harus waspada. Kalau kami dari Satgas selalu mengatakan kenali 2L. Legal dan logis. Kalau ada investasi dengan iming-iming hasil tinggi, cek legalitasnya, izinnya. Izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Tanyakan dong. Orang kita punya hak untuk itu. Kalau nggak ada izin, jangan diikut. Yang kedua logis. Investasi itu tidak ada tanpa risiko. Semua berisiko, perdagangan bisa naik turun gini. Kalau ada yang memberikan keuntungan fix 0,5% per hari, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau ada yang memberikan kita cepat kaya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Anda akan cepat kaya, Anda akan cepat dapat mobil. Contohnya kemarin itu Miles ya, Bapak Ibu mungkin tahu Kamenkam. Top up 3 juta dapat motor. Top up 7 juta dapat Fortuner. Bayangkan 7 juta. Dan ada satu orang nasabah men-top up 70 juta supaya dapat 10 Fortuner. Garasinya cuma 1, Pak. Gak masuk akal tapi. Justru yang gak masuk akal itu yang nikmat katanya. Nikmat Bu. Benar nikmat yang gak masuk akal itu. Itu. Sebenarnya itu. Jadi kita ingin menyadarkan ke masyarakat. Sadari bahwa Anda menempatkan uang bukan untuk ditipu, tapi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, masuklah ke investasi yang legal dan masuk ke investasi yang rasional. Demikian, Bapak Ibu. Sementara, tepuk tangan untuk saya enggak ya? Baik, Pak Tongam. Terima kasih banyak. Ini tadi komentar dari Pak Tongam, mungkin dari Pak Suryadi bisa dikomentari juga. Iya, boleh Bapak Suryadi dulu. Habis ini kita langsung tanya ke Barreskrim Polri. Supaya santai saya duduk aja ya Pak ya. Ya, kita santai aja, Bu. Soalnya Kita santai. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ini sharing. Tuh nyari suruh santai-santai. Ya, memang apa namanya, kami dari Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia, menilai memang investasi kan ada 2, investasi legal dan investasi ilegal. Nah, investasi legal itu jelas ya, ada izinnya dan bayar pajak. Ya, kalau belum bayar pajak itu nggak legal. Ya, kenapa? Kalau masa dagang nggak bayar pajak. Jadi mesti dilihat 2, izin dan ada pajaknya nggak. Kalau kita bisa bayar pajak itu benar-benar legal. Nah, mengenai investasi yang tidak legal, yang kita sebut investasi bodong, itu berawal dari Mr. Charles Ponzi, orang Itali. Itu 1920. Jadi permainan investasi bodong ini lama sudah. Masuk ke Indonesia 1990. Dengan begitu macam
dalamnya sama, bodong, tapi bajunya tukar-tukar nih, baju putih, terbatik, ya, covernya pindah-pindah gitu. Ini terjadi karena banyak hal, ya. Satu hal tadi dikatakan ini karena nggak enak, ya. Semangat semangat orang yang mendorong ini nggak pernah patah semangat, never give up dia. Nah itu karena nggak enak. Ada lagi karena iseng-iseng, karena lagi di rumah nggak ada kerjaan. Nah ada lagi melihat teman-temannya yang nawar-nawarin, influencer atau teman-temannya menunjukkan keberhasilan mereka. Nih lihat rumah saya, ini baru. Nah ini lihat mobil saya, ini lihat arloji saya. Ini. Jadi itulah yang membuat menggoda kita. Kenapa? Karena manusiawi kalau mau cepat untung itu manusiawi. Siapa juga mau cepat untung. Nah tapi yang namanya cepat untung itu high risk high gain. Untungnya besar, resiko tinggi. Nah, itu namanya udah umum. Jadi kita udah mesti siap. Mana ada yang satu hari 0,5, mana ada yang 10% per bulan. Dagang sekarang nih kan kita di Kadin nih. Mau untung 5% setahun itu susah. Ya, apalagi yang 10% per bulan. Kan kita mesti mikir, loh kok aneh ya? Ada sesuatu yang bisa untung begini gede. Nah, kita mesti tanda tanya kan. Tapi ya tadi terpengaruh, mau cepat kaya, iseng-iseng, atau kena korban ini yang ngajakinnya tuh luar biasa, terus saja kayak diasah terus pisau sama dia sampai terjadi korban. Bapak Ibu sekalian, ya menurut saya nih ya, ini menurut saya karena ini milenial ini ya sekarang kan digital, memang nggak bisa diberantas. Kagak main di Indonesia, bisa juga main di luar negeri, ya. Ini sudah milenial ini sudah mainnya digital. Nah, tetapi kita ya harus bisa sadar diri gitu, ya. Kenapa sadar diri? Kalau kita tuh menginginkan sesuatu yang tinggi ini, korbannya pasti akan begitu. Ini ada 5 step, Pak. Satu yang bandar digital ini, yang investasi bodong, itu nggak pernah rugi. Ya, bandar kasino, judi, itu nggak pernah rugi. Makanya yang punya kasino kaya-kaya. Kedua broker itu pasti untung karena dapat komisi. Nah, yang ketiga adalah orang yang main untung. Nah, yang main untung ini dia yang ngajakin teman-temannya, karena yang tadi Bapak ini, Pak Tongam ini benar-benar. Kenapa? Begini Pak, ya. Biasanya yang kita main bodong ini, sebenarnya duit kita yang kita ambil lagi, kita titip dia. Dikasih 10%, kita mesti cari korban. Dicari lagi dia korban, kita dipulangin lagi. Nah, yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu bisa balik duit dia. Dia bisa balik, kalau nggak serakah. Kalau yang serakah, begitu dia untung balik, dia tambah modal 2 kali lipat. Waduh, ini gua untung. Wih, untung nih gede nih. Misalnya 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Dia tambahin lagi tuh. Itu manusiawi juga. Karena merasa udah terima untungnya. Nah, ini adalah yang terakhir itulah nanti yang terakhir inilah yang korban. Karena kita nggak bisa menangkap orang terus kan. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua teman-teman ya atau masyarakat pada umumnya. Yang pertama, jangan pernah kita mendengarkan orang-orang yang mempromosikan yang sudah berhasil. Karena itu adalah godaan. Itu adalah godaan. Selama dia punya keuntungannya tidak wajar, kita harus mawas diri. Kedua, tanya izinnya. Nah, izinnya lihat dulu. Tapi hati-hati, banyak izin dipelesetin Pak. Mungkin bapak-bapak nanti bapak yang bisa jelasin. Izin dipelesetin. Izinnya itu adalah trading ini, tapi yang dijualnya barang lain. Nah, izinnya keluarin. Percaya. Teman-teman saya yang kena nih, ada juga karena dia izin. Izinnya tau-taunya izinnya barang, yang jualnya uang. Ketiga, bayar pajak apa enggak? Kalau dia udah bayar pajak ya, berarti itu udah bagus. Saya rasa sih begitu dulu ya Bu ya. Oke. Baik. Supaya jelas bahwa hati-hati kepada tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Terima kasih. Oke, Selamat sore. baik, terima kasih Pak Suryadi. Mungkin tanggapan dari
dari Baris Krim Polri ada Bapak Kombes Pol Makmun. Ini kalau kita lihat nih kan udah kasus seperti ini udah banyak ya Pak ya. Ini bagaimana cara memberantasnya itu mungkin selain edukasi ke masyarakat ini mungkin salah satu juga tujuan untuk bisa membantu dari Kapolri bagaimana cara memberantas hal seperti ini. Boleh dibuka silakan. Dibuka aja biar agak jelas Ya. ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Tongga, Pak Suryadi, Pak Sunu, Mbak Kara. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Sebetulnya kalau bicara tentang investasi ilegal ini, saya udah gemes banget, Mbak. Lagi dan lagi korban ada saja. Ada terus ya. tiap Nggak hari. hilang-hilang. Ini mungkin yang jalan-jalan juga pernah nih jadi korban pinjaman online ilegal mungkin. Di sekitar sini ada juga pasti yang pernah jadi korban. Pasti banyak ya Pak. Kebetulan pasti kami banyak. juga yang nanganin. Pinjaman online ilegal sudah bolak-balik digerebek, kemarin digerebek lagi dan tersangkanya 52 orang. Ini kan luar biasa, berarti masih terus ada. Yang paling penting apa? Berarti literasi masyarakat. Pak Mulyana terima kasih, Pak Ega terima kasih atas bantuannya dalam mengungkap EDCKS. EDCKS ini 2,3 triliun Mbak kerugiannya. Karena 52 orang kita kalkulasikan saja rata-rata 30 juta per orang. Kalau beliau sampai 27 miliar kira-kira lebih nggak dari segitu? Kira-kira begitu. Itu nominal yang sangat besar Ya. banget sih. Kalau EDCKS ini korbannya ini orang-orang rumah. Orang-orang berusaha ibu rumah tangga melalui pengajian, melalui kelompok arisan gitu. Tapi yang baru kita tangani suntik modal Alkas ini semuanya milenial. Tidak ada pelaku yang di atas 35 tahun. Semua 30 tahun dan top-topnya itu nggak ada yang bawa Fortuner. Pelakunya ini baru kita sita lagi Mustang, Ferrari, Porsche. Ini luar biasa. Kemungkinan mungkin juga ya kalau dicek-cek di sini dia ada premium watch mahal-mahal itu jam-jam Rolex ini banyak yang borong anak-anak milenial sekarang. Kenapa? Karena ya itu tadi ternyata mereka bisnis yang dalam tanda kutip bermain uang. Karena semuanya money game. Dia bilang suntik modal alat kesehatan. Harusnya masyarakat sudah mikir dong, kok kita disuruh suntik modal sih? Berarti ini perusahaan ada masalah dengan modalnya. Harusnya kan begitu. Iya udah pokoknya lu dapat sekian persen. Beli aja paket bla 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 nanti lu dapat per 17 hari 30%nya gua kirim ke lu. Kok enak bener, gampang betul. 15 sampai 17 hari dapat 30% dari nominal yang diberikan. Dan ini korbannya ini rata-rata selebgram. Jadi datanglah berbondong-bondong 11 orang wanita cantik ke ruangan saya melapor. Tasnya Hermes, Louis Vuitton, Dior, wah macem-macem lah. Lapor Pak, kami jadi korban. Bisa nggak uangnya kembali? Mbak kita mintai keterangan dulu, kita datakan dulu, nanti jadi saksi kami mau. Kalau soal nanti kembali atau tidak uangnya bukan saya. Yang sedihnya ini ada the last money dari masyarakat. Karena adanya pandemi. Kemarin pandemi banyak yang dirumahkan. Dapat pesangon lah 200-300 juta. Dia bingung mau investasikan kemana kayak Mas Ega. Cari-carilah dia investasi. Terus gimana mengidentifikasikan? Gampang aja sebetulnya. Kalau sudah transfer ke rekening pribadi pasti itu bermasalah. Yang namanya investasi nggak boleh. Yang namanya investasi nggak boleh instan. Yang namanya investasi jangka panjang. Ada yang jangka pendek, barangnya ada. Contohnya emas. Kalau jangka panjang, bisnis jual beli, aduh, mohon maaf deh, bohong pasti. Apalagi suntik modal Alkas ini. Kalau EDCKS kami mudah men-tracing asetnya. Maksud mudahnya men-tracing aset itu aliran uangnya kemana saja. Suntik modal ini satu kaki, satu upline, satu orang upline itu bisa punya 5 sampai 6 rekening. Jadi begitu saya tanya tentang si A, muncullah 6 rekening dia yang dipakai transaksi. Skemanya sama. Jadi yang namanya skema ponzi, skema piramida, sama bentuknya, sama modusnya, sama polanya, bajunya aja yang berbeda seperti yang disampaikan Pak Suryadi tadi. Wajahnya berbeda, dibilang Alkes lah, dibilang koin lah. EDCKS atau Edinarkes itu ngakunya cryptocurrency, tapi Anda perlu tahu itu aplikasi games, Bapak-bapak. Jadi kalau dia bicara tentang cryptocurrency berarti dia blockchain, dasarnya blockchain, bukan games.
bukan apa ya, aplikasi main games. Betul, betul. Bukan ada yang Ya, mengatur jadi gitu dia harus ya. blockchain, dia Betul. harus terdaftar di Grafik, ketentuan tertentu lah gitu loh. Nah ini masyarakat yang nggak tahu, Oke. dikiranya ini koin wah cryptocurrency lah gitu, bisa ini kan exchanger istrinya. Dan luar biasanya istrinya itu satu hari Baik. 10 miliar tadi itu Pak, itu tulis tangan Pak, ini luar Baik. biasa. Pak Mamun mungkin bisa jeda sebentar ya. Kita kedatangan tamu nih, ada Bapak Bahar Kampolri, Komisaris Jenderal Polisi Dotrandes Arief Sulistianto MSI yang berkunjung ke sini untuk meninjau kita ini. Mungkin bisa, maaf, saya bisa bergabung bersama kami, saya jemput ke sini. Hadir bersama kami. Silakan, mungkin bisa jangan di musir tengah. tempat duduk orang ya. Oh gak apa-apa, saya di sini aja. Moderatornya biar berdiri aja ya Pak ya. Iya Pak, silakan duduk. Saya di sini aja berdiri. Ya, Pak. Baik Pak, mungkin bisa ditanggapi kasus yang baru saja ini kita omongin. Jadi ada 2 kasus yang baru saja kena tipu gitu ya. Sistemnya get member ya, atau Ponzi. Ini mungkin bisa ditanggapi Pak, ini bagaimana ini masyarakat mungkin bisa diedukasi agar bisa terhindar dari investasi semacam ini Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak, moderator dan Bapak-ibu sekalian. Saya bukan terlambat, saya maunya hanya meninjau saja karena memang program kami laksanakan untuk melindungi warga masyarakat yang ingin berinvestasi di kegiatan-kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh beberapa manajer investasi. Jadi langkah ini sebetulnya dalam rangka mencegah jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi korban atas kegiatan-kegiatan investasi yang ditawarkan yang sekarang begitu banyak dan begitu mudahnya. Saya menangani investasi investasi ilegal sejak tahun 2007 bersama-sama dengan Pak Kombes Makmun. Waktu itu saya Kasudit Perbankan sampai Direktur di Pideksus sampai menjadi Kabar Eskrim, saya menangani itu semuanya. Modusnya tetap sama. Caranya adalah memberikan iming-iming bunga yang cukup tinggi. Bahkan di pemberitaan terakhir, ada yang berani memberikan bunga 1 bulan 40%. Jadi kalau 1 bulan 40% itu uang 1 juta dapatnya berapa Bapak-bapak Ibu-ibu? 1 juta kalau 40%, 400.000. Kerja apa itu bisa dapat 400.000? Nah, ini yang harus diwaspadai. Pemberian bunga yang tinggi, high profit, maka risikonya juga akan tinggi, risiko gagalnya. High profit, high risk. Ini nomor 1 yang harus diwaspadai oleh semua warga masyarakat. Jadi jangan terkesima, jangan bahasa Jawanya itu kepencut atau tertarik dengan pemberian bunga yang tinggi, pasti itu tidak benar. Itu saja, 1 bunga yang tinggi. Yang kedua, kita harus mengecek legalitas dari perusahaan investasi ini. Banyak sekali tadi mungkin sudah dijelaskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang bapak-bapak yang hadir di sini. Banyak sekali sekarang berjamuran dan caranya lebih masif, lebih mudah. Tahun 2007 dulu ada PT Kisar yang ada di Sukabumi, investasi dengan produk pertanian. Kemudian di Tangerang, Koperasi Langit Biru, modusnya dengan daging. Ada program yang mikro, ada program yang premium dengan daging. Korbannya 125.000 orang, uangnya 6,2 triliun, dan tidak melalui transaksi perbankan. Jadi ketika kami gerebek, itu uang ditaruh di goni, di karung itu, ada di ember-ember, di toiletnya. Sehingga ketika Pak Makmun tadi saya dengar buka rekening, itu di rekening nggak ada semuanya, karena disimpan dengan uang cash.
kemudian wahana bersama Globalindo, 38.000 korbannya. Nah, dalam perkembangannya ada model MLM. Ya, MLM. Saya direkrut, kemudian downliner saya nanti semakin banyak, maka saya akan mendapatkan bonus. Ternyata bonus itu diberikan dari uang-uang kita juga. Nah, ini yang dijelaskan Pak Mahmud tadi, ini adalah permainan uang. Skema Ponzi scheme, di mana orang-orang ini sebetulnya hanya memainkan uang-uang kita saja. Jadi ketika saya investasi ditawarkan bunga 20% 1 bulan, saya investasi 100 juta, berarti 1 bulan dapat 200 ribu. 100 juta dapat 20 juta. Enak sekali 100 juta, duduk manis di rumah, tiap bulan dapat 20 juta. Karena bulan pertama dibayar, bulan kedua dibayar, ditawarkan lagi. Bapak kalau masih ada uang lagi 1 miliar, 1 bulan nanti bisa dapat 200 juta Pak. 1 miliar, 200 juta Pak. Bayar lagi 1 miliar, 200 juta. Sampai bulan kedua dibayar lagi 200 juta. Enak ini, disuruh narik ke teman-temannya. Ini saya setiap bulan duduk ongkang-ongkang dapat 200 juta. Teman-temannya ditarik semuanya. 1 miliar dapat 10 orang 10 miliar. Duit yang digunakan ya duit orang-orang ini juga. Ini pada masa lalu seperti itu. Nah, saat ini dengan perkembangan IT, mudah saja orang dengan membuat aplikasi, kemudian memberikan penawaran, janji yang sangat tinggi, registrasinya mudah, transfernya juga mudah, ditransfer returnnya juga mudah, mulai banyak. Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk investasi bodong seperti ini, servernya ada di luar negeri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, agen-agennya itu yang disebut dengan afiliator, itu ada di Indonesia. Kemudian untuk mempromosikan, dia menggunakan influencer. Bisa tokoh masyarakat, bisa artis terkenal, yang akhirnya membuat masyarakat tertarik dan cukup mudah. Korbannya bukan hanya orang berduit saja, adik-adik pelajar, mahasiswa, 1 juta, 2 juta, sampai 3 juta, tapi jumlahnya masif dan sangat banyak. Nah, inilah yang sekarang harus kita antisipasi semuanya, sehingga yang harus menjadi kewaspadaan kita adalah bagaimana kita tidak mudah tergiur dengan iming-iming bunga yang besar. Dicek, ngeceknya kemana? Banyak. Makanya kami dengan adanya program seperti ini, ke depan kami akan membuka satu media atau forum untuk memberikan ruang kepada masyarakat apabila ingin berinvestasi ke satu lembaga investasi yang menawarkan, bisa bertanya. Jadi nanti dari OJK juga akan bersama-sama dengan kami, akan bertanya, Pak, ini ada PTA menawarkan seperti ini, bisa nggak saya investasi di sini? Nanti ini akan melakukan klarifikasi, kami akan komunikasi dengan OJK, dengan BKPM, dan stakeholder yang lainnya, sehingga dalam waktu paling lama 2 hari kami akan bisa memberikan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, sehingga bisa memutuskan iya atau tidak. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah waspada, hati-hati memilih. Jangan terlalu mudah mengeluarkan uang hanya karena bunga yang tinggi. Karena semakin tinggi bunga, maka semakin besar risikonya. Inilah yang harus kita lakukan sehingga masyarakat yang ingin berinvestasi bisa kita jaga dan kita selamatkan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Arief Sulistianto, MSI selaku Bahar Kampolri. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin sebelum beliau meninggalkan tempat ini, mungkin
Ada yang bertanya mungkin dari audiens? Ada yang ingin bertanya mungkin? Mungkin ingin sharing kisahnya atau mungkin ingin bertanya sesuatu pada beliau? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Ini kalau kita ngomongin masalah kasus investasi bodong ini dari hari ke hari bukannya makin berkurang, makin banyak, dan afiliatornya pun seperti yang Bapak tadi sebutkan, ada dari kalangan selebritis, kemudian influencer, terus banyak lah mungkin ya yang akhirnya dari mereka masyarakat banyak terjaring untuk ikut menginvestasikan uangnya. Ini apakah ada kasus atau adakah hukum yang khusus untuk menjerat para afiliator mungkin agar mungkin para masyarakat ini juga kan, dan mungkin tidak semua masyarakat bisa teredukasi dengan benar ya, karena dengan melihat mereka kehidupan mewah dengan diiming-imingin, oh saya punya barang mewah ini, saya punya mobil mewah ini dari hasil investasi ini, dan kemudian mereka berbondong-bondong untuk ikut menginvestasikan uangnya yang dia promosikan itu. Mungkin tanggapannya Pak? Baik, terima kasih. Kesulitan yang dilakukan oleh penyidik yang menerima laporan, biasanya ketika investor ya sudah menginvestasikan uangnya, ketika untung itu tidak mau ngomong sama polisi, Pak. Jadi baru lapor ke polisi ketika sudah rugi. Ketika sudah rugi, tidak dapat return, tidak dapat pembayaran, baru dia ngadu ke polisi, yang saat itu polisi juga sedang melakukan penyelidikan. Ini ada dua kemungkinan yang dua langkah yang harus hati-hati polisi. Nanti begitu dia menyentuh si manajer investasi ini, begitu tahu kalau dilaporin polisi dia kabur, sehingga sulit. Akhirnya karena kabur, investor yang menuntut itu tadi menyalahkan polisi. Tapi bagi kami tidak ada masalah. Yang penting warga investor ini segera melaporkan, sehingga menjadi dasar kami untuk melakukan penyelidikan dan segera melakukan upaya penyidikan. Nah biasanya begitu dilaporkan, itu pelakunya sudah kabur dan duitnya sudah nggak tahu entah kemana, seperti dikatakan Pak Makmun tadi. Duitnya sudah kemana-mana dan mungkin sudah habis juga gitu. Oleh karena itu masyarakat yang berinvestasi sekali lagi harus betul-betul hati-hati. Karena walaupun sudah ditangani polisi, itu korbannya kalau sampai 125.000 kan ya repot juga nanti. Untuk aset recovery-nya tidak mungkin akan bisa seutuh uang yang sudah diinvestasikan. Sehingga langkah yang paling baik adalah melakukan langkah yang hati-hati. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kegiatan ini yang terafiliasi dengan kegiatan investasi ini? Pertama adalah siapa yang paling bertanggung jawab. Kemudian ada istilah afiliator, agen yang memfasilitasi terjadinya proses transaksi. Kemudian ada orang-orang yang mempengaruhi, memasarkan, atau disebut sekarang ini dengan influencer, sehingga warga masyarakat menjadi tertarik. Sekarang kan gampang saja, lihat dibuka di Google, di YouTube, korek, saya investasi emas dalam jangka waktu sekian sudah bisa dapat untung. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mengiklankan dari praktek yang ilegal seperti ini bisa dikenakan pidana juga, turut serta melakukan. Jadi jangan enak-enak saja. Wah, saya kan tidak terlibat langsung dalam proses asuransi, investasi itu. Salah. Orang yang mempengaruhi orang lain sehingga ikut berinvestasi di sini, ya nanti bisa dikenakan pada membantu melakukan tindak pidana, turut serta melakukan ini Mbak. Ya, jadi nanti ada klasifikasinya pelaku-pelakunya itu. Tetapi yang paling penting adalah
Tetap itu tadi, waspada. Waspada, dijaga, jangan sampai uang yang diperoleh dengan susah payah diinvestasikan malah hilang. Begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini terjawab ya juga. Jadi bukan cuman mungkin yang namanya investasi bodong kan selalu ada ya Pak ya. Kita mau berantas juga kayak jamur mungkin akan selalu muncul dan muncul. Balik lagi kesadaran kepada kita masyarakat sendiri. Bagaimana kita bisa memilih sesuai dengan tema kita hari ini tuh bagaimana bisa memilih biar tidak sampai kita terkena atau terjaring yang namanya investasi bodong. Dengan cara ini seperti ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwasanya di luar sana itu banyak investasi bodong. Bahkan mungkin di tetangga kita, sebelah kita atau keluarga kita ada yang melakukan itu, mungkin bisa juga diedukasi, disampaikan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dotrandes Arief Sulistianto MSI selaku Kabahar Kampolri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak dan mungkin saya bisa langsung juga nanya pendapat dari mungkin bisa dilanjut dari Bapak Sunu sebagai selaku Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kominfo. Oke, baik. Terima kasih. Saya untung nih karena pembicara yang agak terakhir karena sebelumnya sudah yang para ahli yang menyampaikan. Sebetulnya kalau kita tarik benang merah dari pembicara pertama, itu yang nomor satu yang harus diwaspadai adalah legalitas. Jadi legalitas itu sangat penting. Memang legalitas ini di era digital harus kita waspadai juga Bapak Ibu-Ibu. Tidak hanya sekedar cek nama, cek ini, oh ya ada sama berarti ini legal. Bukan. Di saat ini banyak penipu itu makin lama makin canggih. Dia menyamakan nama, mungkin bukti-bukti legalitas dia dengan yang asli. Oleh karena itu di dalam berinvestasi, tadi disampaikan oleh Pak Kabahar Kam, yang nomor satu itu adalah waspadanya dahulu. Secara legal kelihatannya benar, secara logis menurut Pak Tonggam tadi benar, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu harus melakukan double check, triple check secara waspada apakah ini benar apa adanya. Jadi sekali lagi dari kami mewakili Kadin, karena bagaimanapun investasi ini adalah sesuatu yang sehat untuk perekonomian, investasi yang benar harus dilakukan, yang dihindari adalah investasi yang bodong atau palsu. Nah, maksud kami adalah kita semua tahu resiko itu akan selalu ada di dalam setiap investasi. Kalau pengen resikonya tinggi, ya returnnya tinggi hasilnya. Tetapi yang harus dihindari adalah jangan sampai itu palsu atau bodong. Bahwa investasi tidak pernah ada, yang ada adalah return atau pengembalian investasi Bapak datang dari orang lain, uangnya orang lain. Itu yang harus dihindari. Atau skema Ponzi. Nah kalau seandainya di dalam research, di dalam pemahaman Bapak di dalam investasi tersebut menggunakan pendekatan yang tidak terkait dengan money game atau terkait dengan tidak Ponzi, tetapi memiliki potensi resiko yang tinggi, Bapak ingin berinvestasi silahkan, karena itu memang hak Bapak. Nah oleh karena itu saya ingin mengupas lagi yang disampaikan oleh Pak Tonggam terkait dengan legal. Jadi saya ingatkan sekali lagi, legalitas harus diperhatikan benar-benar secara legal, apakah dia memang berhak untuk bekerja, membuka investasi sesuai dengan izin yang ada di dia. Jangan sampai dia pakai izin yang lain, hanya PT Perdagangan Umum, kemudian nanti masuk di perdagangan kripto misalkan. Jadi legalitas harus benar-benar diwaspadai, diperhatikan, dicek bahwa dia benar-benar legal. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan aset atau objek investasi sendiri. Kalau tadi dikatakan Bapak ini adalah oke, ini adalah koin, mungkin tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimana koin itu bekerja sehingga menjadi ada pengembalian investasi. Jadi Bapak Ibu juga harus mencoba memahami objek investasi Bapak Ibu ini seperti apa. Menurut kita logis nggak investasi ini? Kalau janjinya sudah muluk dan janjinya adalah tetap, itu sudah bisa dipastikan itu pasti ada yang nggak benar. Nah, jadi bukan berarti dalam hal ini saya atau kita semua dari Kadin menganggap investasi yang bersifat yang berbau digital atau yang berbau kekinian itu harus dihindari. Bukan, investasi tetap sesuatu yang sehat. Tetapi harus dihindari jangan sampai objek investasi tersebut
sebetulnya tidak ada. Objek investasi itu harusnya ada. Kalau tadi disebut terkait dengan blockchain atau kripto, justru sebetulnya kripto itu untuk menghindari penipuan. Aset kripto itu sebetulnya diciptakan untuk menghindari penipuan itu sendiri. Karena apa? Karena akan ada konfirmasi dari beberapa server, dari beberapa komputer untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar ada dan tidak mungkin ada permainan dari aset itu sendiri. Itu esensinya kripto. Nah, yang terjadi adalah orang mengada-adakan bahwa ini dibilang kripto, padahal bukan. Tadi disampaikan oleh Bapak. Nah, terus kita taunya gimana Pak kalau kita orang awam? Oleh karena itu saya sampaikan, harus melakukan konfirmasi. Yang paling mudah adalah kepada otoritas yang berwenang. Kalau kita bicara aset kripto, ya kepada Bapepti. Coba dicek di sana apakah pialang ini atau platform ini terdaftar di Bapepti. Apakah objek aset kripto ini terdaftar di Bapepti juga. Karena once itu sudah, Bapak sudah sedikit lega. Oh, saya mau investasi yang legal. Yang kedua, logik dari sisi aset itu sendiri. Apakah secara, kalau ini misalkan benar-benar uang, misalkan ya uang pesangon ya, apa iya Bapak mau pertaruhkan semua pesangon Bapak ke dalam satu investasi, ya kalau dapatnya emas gitu ya, nanti kalau pas misalkan jeblok misalkan, kan rugi. Nah itu juga yang menjadi harus Bapak pahami, bahwa di dalam investasi itu ada beberapa tipe-tipe investasi, ada yang high risk, high return, resikonya tinggi, untungnya tinggi, atau yang resikonya rendah tetapi returnnya rendah-rendah juga. Jadi sebetulnya dengan berinvestasi, Bapak Ibu ini juga memiliki hak untuk mulai belajar, untuk bisa mengetahui objek dari investasi itu sendiri. Tidak hanya sekedar dengar kata influencer, tidak hanya dengar sekedar apa yang ada di YouTube, tapi cobalah untuk mempelajari. Jadi di sini pentingnya untuk mau tidak mau kita harus banyak masuk ke dalam suatu komunitas atau kepada orang-orang yang memang mengetahui dunia itu secara pasti. Jadi tidak hanya didasarkan masukan dari atau iming-iming satu pihak, ini sangat berbahaya. Saya rasa itu karena secara prinsip kalau kita bicara investasi kripto ya, ini ilustrasi. Sama kayak kita investasi saham. Kalau Bapak Ibu investasi saham di pasar modal, di Bursa Efek Jakarta, misalkan di Bursa Efek Indonesia, bisa untung, bisa rugi. Kita semua tahu. Tetapi investasi dilakukan secara legal, diakui oleh negara, dan apapun yang terjadi di situ benar-benar fair play, apa adanya. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pengelabuan. Semuanya fair. Akan beda ceritanya kalau ibu membeli saham kepada perusahaan tertutup. Punyanya orang, punyanya saudara, katanya tetangga, katanya orang ini beli sahamnya. Nah, pada saat ibu melakukan transaksi di saham yang tidak jelas, hak-hak Bapak Ibu sebagai investor atau sebagai konsumen tidak ada yang melindungi. Siapa yang akan melindungi? Tidak ada. Itu gunanya tadi disampaikan dari semua pembicara di sini bahwa kita harus berinvestasi, dicek legalitasnya melalui saluran yang legal. Itu adalah apabila terjadi apa-apa, paling tidak mekanisme investasi itu dijalankan sudah diawasi, itu yang nomor satu. Sudah diakui oleh negara bahwa ya ini benar-benar diawasi. Paling tidak kalau ada yang niat menipu, itu dia menipu negara dulu sebelum menipu ke Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme pengawasan. Beda kalau seandainya Bapak Ibu beli saham atau investasi di kripto yang langsung ke server luar negeri, nggak ada kaitannya di Indonesia. Kalau ada apa-apa, siapa yang bisa ngawasi? Nggak ada yang bisa mengawasi. Nah, ini maksud saya, waspada investasi itu tidak hanya terkait dengan aset yang bersifat digital, tetapi yang non-digital pun tetap harus diwaspadai. Seperti tadi disampaikan, secara logik masuk enggak? Saya rasa itu sebagai awal dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut lagi mungkin sedikit, mungkin bertanya lagi nih sedikit dari saya pribadi sendiri. Ini kan banyak beredar nih di masyarakat dan saat ini sedang ramai diperbincangkan binary option, binomo itu mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ini sebenarnya apakah ini trading yang berkedok atau enggak, maksud saya ini sebenarnya trading atau benar-benar penipuan sih? Mungkin bisa dijawab dulu langsung dari Bapak Suryadi dulu deh, boleh silakan.
Iya, Bapak. Bapak jangan bengong, Pak. Baik. Kalau saya lihat ya mengenai soal itu binomo, itu menurut saya itu jelas-jelas judi. Ya, itu sudah dilarang di Bapepti. Itu ada undang-undangnya juga, pasal 1 ayat 8 yang nomor 10 tahun 2011 itu sudah jelas dilarang. Kenapa? Ini begini Bu, ini simple kok. Itu namanya ya besar kecil doang, ya tinggi apa rendah. Jadi permainannya tuh siapa yang memilih besar, ya kalau yang keluar kecil, yang besar hilang, yang kecil dapat. Tapi dapatnya tuh dikasihnya 80%. Jadi si bandar dapat 20%. 20%. Tapi begitu kalah, 100% diambil. Jadi kan judi. Nggak ada yang namanya barangnya. Nah ini mesti hati-hati. Kalau kita pergi ke kasino juga ada tuh namanya besar kecil juga. Sama. Exactly sama. Jadi kalau menurut saya yang ini tuh sudah ada larangannya dari Bapepti tahun 2011. Dan binomo ini tuh masuk 2014 di Indonesia ini. Sudah mulai ada. Tapi ya beraneka ragam. Tentu kita sebagai masyarakat nih mengucapkan terima kasih nih pada Pak Polisi ya, Jenderal Polisi, pada OJK, Bapak OJK. Kenapa? Sebenarnya pemerintah itu ya sangat continue untuk menangkepin. Sampai udah 1.200 semua ditutupin. Tapi ingat ya, ini keluarnya kayak jamur gitu. Ditangkapnya 1.000, keluar lagi ntar bisa 5.000, 2.000. Nah jadi intinya satu, bagaimana masyarakat. Kalau kita mengandalkan semuanya mesti dari kepolisian, dari OJK dan sebagainya, orang ditangkapnya 20, keluarnya 100, susah juga kan. Ini kan kemajuan teknologi. Jadi kalau saya punya pemikiran ya Bu ya, ini adalah bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat. Tadi saya senang sekali, ini Pak Jenderal ini mengatakan bahwa ada nanti satu forum yang dibentuk oleh polisi dan OJK, mungkin bersama-sama Bapepti segala, semua bertanya ke situ. Nah, ini paling bagus dah, nggak ada lagi. Yang ini mesti disosialisasikan nih. Kalau perlu nanti yang punya mall, mana nih yang punya mall, kita bikin nanti saya coba bantu juga untuk setiap orang datang nih tahu nih, ya hati-hati investasi bodong, kontak ke sini sebelum melakukan. Nah ini yang terpenting. Kalau kita mengandalkan aparat terus ya Bu ya, ini cepat bener Bu. Pagi-pagi udah keluar lagi tuh ada 10. Baik Pak Suryadi. Ya terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Mungkin sedikit dari Pak Mamun ini menanggapi terkait maraknya kasus penipuan berkedok trading, jelas-jelas itu mungkin penipuan karena harus gambling menebak ini menebak sistemnya tebak menebak gitu. Ini tanggapannya gimana nih Pak? Perkara yang berkaitan dengan trading kebetulan kami nanganin ada 2 ya, yang binary option dengan kabarnya masih dalam penyelidikan. Iya. Tapi untuk robot trading sudah kita tangani. Jadi robot trading pun begini rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, robot trading itu sebenarnya oke-oke saja karena dia tools. Karena itu alat untuk melakukan trading. Tradingnya di mana? Ya di lantai pasar modal gitu kira-kira. Permasalahannya kemudian ini tidak digunakan untuk trading. Tapi dijual belikan secara skema Ponzi dan piramida tadi. Kemudian sama juga dengan EJKS Pak. Cuman ini bentuknya robot trading, aplikasi robot trading. Begitu ditanya kita cuma tanya, lah terus untuk apa satu orang harus punya 10, 1000, bahkan 2000 robot trading? Paket paket platinum, paket gold, paket member biasa itu. Kenapa harus pada seperti itu? Baru kelang kabut tuh ketahuan. Oh ternyata kamu cuma skema Ponzi atau skema piramida. Lalu siapa yang dirugikan? Nah itu seperti yang sampaikan Bapak kabarkan tadi. Pada skema Ponzi atau skema piramida, siapa sih tersangkanya? Tersangkanya semua yang punya downline. Bapak-bapak, ibu-ibu ini harus paham nih. Siapa sih tersangka dalam skema piramida atau skema Ponzi? Semua yang punya downline itu bisa naik tersangka. Mau itu dia membantu, turut serta, bla 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 segala macam, dia bisa naik tersangka. Lalu siapa yang betul-betul korban? Yang betul-betul korban yang tidak punya downline. Yang tidak punya downline sama sekali, dialah korban suci ya, korban murni. Cuman itu korban murninya. Terus kok yang diproses cuma 34 Pak?
Ya kalau misalnya EDCKes 52.000 membernya, bisa jadi 30.000-nya itu tersangka. Kira-kira saya berkasnya sampai tahun berapa? Mungkin rambut saya sudah tidak putih lagi, tapi udah potong, udah pelontos semua juga kewenangan ini tuh. Enggak, kita hanya ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa memang ada praktek-praktek dengan kabar investasi, tapi semuanya bohong aja. Maka tadi perlu ditekankan oleh senior-senior kita yang ada di depan ini untuk kita perhatikan bagaimana sih prosesnya. Jangan sampai nanti salah. Kemudian kita bicara tentang binary option. Kalau saya bicara pendapat saya pribadi ini, kami sedang mendidik ya, saya belum bisa memastikan. Binary option itu apa sih? Ini orang Tangerang pasti tahu nih, judi koprok. Besar, kecil, prok, 3 menit, habis waktunya. Ini, nah gitu kira-kira. Karena yang namanya investasi tidak boleh ditentukan waktu oleh bandar. Nggak boleh ditentukan oleh waktu oleh admin. Investasi itu ditentukan waktunya oleh kita sendiri. Permasalahannya di mana? Permasalahannya pada saat di binary option, dia melakukan transaksinya sendiri. Atas kemauannya sendiri, atas keinginannya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Gitu. Nah ini masih kita pelajari, apakah nanti betul nih bisa kita kenain dengan pasal yang sama dengan pasal judi koprok tadi itu. Nanti kita ini kan buat. Memang kalaupun memang ternyata ada unsur-unsur di lantai pasar modal segala macamnya, nanti kita akan pelajari lebih jauh. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Makmun. Sebelum mungkin Bapak ingin melanjutkan aktivitas, Bapak kita foto bersama dulu. Mungkin kita bisa berdiri bersama, foto bersama. Saya mungkin tidak karena bisa mungkin sampai selesai. Bapak Baharkam ingin Ya. melanjutkan aktivitas. Jadi kita foto bersama dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Baharkam, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan menyempatkan waktu untuk berkunjung di acara perdana yang baru kita selenggarakan hari ini tepatnya di Tang City Mall di Kota Tangerang. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat tertunda. Baik, kita mungkin langsung buka sesi tanya jawab aja ya, mengingat waktu sudah beranjak pukul hampir 4:30, kita langsung mungkin buka tanya jawab dari setiap penanya. Saya mempunyai 5 voucher Indomaret sebanyak 100.000, bagi yang ingin bertanya akan mendapatkan voucher tersebut. Siapa yang ingin bertanya? Oke, boleh silahkan, mohon dibantu. Izin Pak, saya mau bertanya dengan Bapak Tonga. Oke. Ya, gini Pak, bisakah kita yang masyarakat yang bukan korban tapi mencium adanya modus investasi, kita melapor gitu Pak, tapi kita bukan sebagai korban. Dan apakah ketika melapor itu, apakah ada tindak lanjut yang bisa menghentikan investasi tersebut? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama lagi susah ini memang. Terima kasih Pak Egi. Jadi kami Satgas Waspada Investasi itu anggotanya 12 kementerian lembaga, termasuk Pak Wamun. Kami sangat bangga dan senang kalau masyarakat melapor adanya penawaran investasi legal. Ciri-cirinya yang pertama selalu memberikan iming-iming imbal hasil tinggi, tanpa risiko. Ada testimoni-testimoni menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, ada yang berkedok syariah. Kita lihat contohnya Kampung Kurma. Silakan laporkan ke Satgas Waspada Investasi di email waspadainvestasi@ojk.go.id. Jadi kami sangat senang. Karena apa? Kami Satgas Waspada Investasi akan menghentikan kegiatan itu. Kami umumkan ke masyarakat. Kami blokir semua situs web aplikasinya melalui Kominfo dan kami sampaikan laporan informasi kepolisian. Jadi sangat senang partisipasi masyarakat, sebenarnya ini tugas kita bersama. Oleh karena itu peran serta masyarakat melaporkan kepada kami investasi legal, karena ini modusnya beragam, ini sangat beragam di segala bidang, pertanian, peternakan, perikanan, travel umroh, semua ada.
arisan online. Nah ini, laporkan ke kami. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau menanggapi? Baik, Pak saya Mahmud tambahin. silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai hari ini aja kita masih buka posko pengaduan pinjol ilegal, posko pengajuan korban-korban suntik modal dan sebagainya. Memang kalau ditanya boleh apa enggak, boleh banget. Dan kami ucapkan sangat terima kasih bagi masyarakat memberikan informasi ke kita. Cuma memang karena datangnya luar biasa Pak banyaknya. Ya itu tadi Pak, sulitnya memang kalau sudah lagi untung nggak lapor dia. Contohnya, yang saya tangani sekarang ini Evotrade, itu kan baru jalan 1 tahun, jadi kira-kira masih untung-untung banget tuh, lagi untung-untungnya tuh. Gitu. Sehingga begitu kita stop, itu banyak yang protes. Luar biasanya sekali, luar biasanya lagi, kadang saya mikirnya begini, bagaimana masyarakat biasa nggak jadi korban? Lah Pak polisinya ya Pak tentaranya juga pada jadi korban kok. Ini yang bikin kita sedih. Bahkan saya sempat berdebat. Ada rekan saya telepon saya dari Padang, dari Sumatera Barat. Bang, bla 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 soal Evotrade. Kami kan begini dan itu enggak ini Bang menguntungkan segala macam. Saya cuma nanya, lu nanya apa mau ngajarin gua? Saya cuma bilang begitu. Kalau lu mau nanya gua jawab. Kalau lu mau ngajarin gua, lu kesini deh. Saya bilang gitu. Bukan Bang. Nah, kalau gitu saya jawab. Saya nanganin perkara ini tuh sudah banyak. Jadi cukup ngelihat aja sudah tahu, nah ini barang ini nih gitu. Gitu kira-kira. Cuma memang saking banyaknya harus kita pilah-pilah mana yang harus kita sendiri dulu. Kadang-kadang kita mengedepankan penegakan hukum ini jeleknya banyak Pak, Bu. Kenapa? Nanti malah menimbulkan masyarakat yang senangnya menghukum, ini gak bagus. Alangkah bagusnya masyarakat itu ditambah literasinya, diberi masukan yang banyak dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi jangan pada cuek, ini apa nih barang apa nih, pengen dong lihat gitu. Jangan orang kecelakaan pengen lihat, pengen foto-foto, nggak etis. Yang kayak gini nih harusnya banyak yang nonton, harusnya. Kalau pengen tahu, ini literasi untuk masyarakat supaya nggak ketipu. Supaya masyarakat tuh nggak besok nggak jadi korban lagi. Tapi faktanya aparatnya saja banyak Pak. Karena mungkin sudah pusing, terlalu pusing. Sekolah yang anak sekolah dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Malam masih disuruh belajar lagi, suruh ngaji, suruh ini, belakang kapan main, yang akhirnya memang cuma game. Mungkin tingkat-tingkat ini perlu ini kan lagi. Cara kita bersosialisasi itu harus mulai kita dari sekarang ini mulai kita pikirkan kembali supaya kita makin peduli terhadap lingkungan. Kenapa sih di negara-negara maju pola-pola Ponzi ini sudah dihilangkan dan tidak lagi ada yang mau ikut gitu loh. Kenapa sih bisa di sana? Kenapa kok kita tidak? Contohnya sudah banyak. Contohnya sudah banyak. Itu saya jadi bapak-bapak ibu-ibu silakan lapor pada polisi terdekat. Kalau memang tidak ada ini kan bisa itu di pengaduan-pengaduan bisa kirim WA ke kami, bisa di Instagram kami juga ada, silakan aja. Bisa digunakan semua jalur untuk kita paling tidak kami datakan, minimal kalau kami datakan kami akan mengevaluasi, minimal kami ditanyain sama pimpinan kami. Biar itu jadi tugas dan tanggung jawabnya Pak Polisi saja. Mau diurus kayak mau enggak kayak terserah deh, yang penting jadi tanggung jawabnya dia gitu loh. Kalau kita kehilangan dompet yang isinya cuma 50.000, tidak lapor ke Pak Polisi karena mungkin isinya cuma 50.000, jangan Pak, uang saya dicopet kok. Biar itu tanggung jawab Pak Polisi untuk lebih menggiatkan mungkin seperti ini, penyuluhan ke masyarakat. Laporkan. Di negara-negara maju itu ada kucing di atas genteng, itu lapor Pak Polisi Pak. Di negara maju sudah seperti itu. Ada orang gila nongkrong di depan rumah yang dilaporin Pak Polisi Pak. Semua udah diurusin oleh Pak Polisi. Mungkin ada yang lain sekarang sudah mulai tuh berkembang. Ada ular di rumah datang pemadam kebakaran. Ini edukasi ke masyarakat yang harus terus digalakkan. Kesadaran masyarakat akan peduli terhadap lingkungannya ini harus terus diserukan gitu loh. Supaya nggak lagi ada korban. Sedih, marah, sebel ngelihatnya kok ada lagi. Korbannya nggak sedikit. Korbannya nggak sedikit. Melibatkan uang yang sedemikian banyak. Saya jelaskan bapak-bapak kenapa bahayanya investasi ilegal ini. Begitu investasi ilegal ada, terbongkar, kami harus tracing aset Pak. Itu kalau dia belikan barang satu, misalnya dibelikan di toko jam sini.
toko jamnya kami periksa. Karena yang namanya tindak pidana money laundering itu aset tracing yang tadinya 10 harusnya bisa dapat 100 Pak. Karena harus bisa menemukan untungnya berputarnya uang hasil kejahatan tadi. Nah kalau itu kita blokir, berapa usaha masyarakat yang harus kami matikan hanya untuk satu penegakan hukum. Ini yang bahaya. Harusnya disadari ini. Kenapa sih Pak Polisi gentar banget begitu? Loh Pak, tapi kok selama ini kok enggak? Ya itu kan karena kebijakan kami saja. Sudahlah kau kembalikan saja uangnya, ini saja kami sita. Kenapa? Karena ada batasan waktu kami melakukan penyidikan Pak. EDCKS sudah divonis 6 tahun Pak. EDCKS. Kemarin ada 6 tersangka, dapat kalau misalnya 6 tersangka ya. Ada 6 tahun, 5 tahun beragam. Ini ada yang naik banding. Saya senang naik banding karena pasti hukumannya ditambah, saya bilang gitu. Karena pasti hukumannya ditambah, sehingga saya ada waktu lagi untuk men-tracing aset-asetnya. Ngerti ya? Jadi sampai minggu kemarin saja kami masih sita, tanah yang di daerah Bogor masih kami sita. Ternyata ada juga masih yang tanah-tanah yang belum kita lakukan penyitaan. Tapi asetnya di mana Pak? Asetnya muter-muter di antara mereka Pak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabar Hakam, uang dari kaki yang satu A itu hanya diputarkan ke kaki yang B sebagai cuan atau sebagai keuntungan. Sehingga uangnya ada di mana? Yang di atas ini paling cuma ambil 20%, yang 80% berputar di bawah. Sehingga begitu digeledah dia paling untungnya berapa? Tersangka utama suntik modal itu baru kami sita paling uangnya paling cuma 5 miliar. Dari 1,2 triliun paling kami sita baru 5 miliar, bayangin. Ada di mana uangnya? Ada di bawah-bawahnya tadi. Yang 3.000 orang tadi itu, gitu loh. Satu kakinya yang namanya Ibu Amelita, kebetulan orang Tangerang tuh. Orang Tangerang. Itu bawahnya ada 3.000 orang. Lah kaki yang lain gimana? Karena masih ada 4 kaki lagi dari tersangka utama. Jadi kita tracing itu gambarannya dia, ya rekeningnya begitu Pak. Rekeningnya pribadi, waduh. Ini sampai kapan bisa kita kejar? Akhirnya kita tindak pidana asalnya dulu kita ajukan. Mungkin minggu depan kita kirimkanlah berkasnya itu. Yang penting begini Bapak, tolong masyarakat peduli terhadap lingkungannya Pak. Kalau ada orang menawarkan dengan keuntungan yang sangat besar, untung, tanya resikonya apa. Tanya kalau rugi bagaimana. Tanya barangnya mana. Kalau itu nggak ada semua, hati-hati. Terus saya transfernya kemana nih pribadi, ke rekening pribadi. Aduh sudah jangan bohong itu semua. Bohong sudah itu semua. Jangan lagi ada korban Pak. Sedih kita ngelihatnya Pak. Mohon maaf bukan hanya di kantor Pak, datangnya ke rumah. Karena saya asli Cilandak. Saudara saya banyak yang kena juga. Pak RW saya kena, bayangin. Pak RW saya kena. Adik ipar saya di Tangerang Selatan sini kena suntik modal itu. Kena 400 juta dia. Terus lu punya duit gak balikin? Belum punya Bang. Ya, lu minta mama lu dulu dah Bang. Ngerti ya Bapak-bapak ya? Sangat masif. Sangat serem. Terlalu banyak korban yang selalu berjatuhan hari demi hari itu. Nah untuk itu tadi saya sampaikan kepedulian kita harus. Saya terima kasih kalau Bapak mau melaporkan, mengadukan, saya terima kasih. Itu saja dari kami, terima kasih Mbak. Oke, baik. Berarti memang harus harus diperhatikan dulu di saat ingin melakukan transaksi ini Pak Mamun ya. Lihat dulu, cek rekeningnya kemana. Jangan-jangan kalau ke pribadi udah bener-bener tanya-tanya besar ya. Terus kemudian duitnya mau dikelola kemana. Terus kalau keuntungannya besar, apalagi sampai 15% flat, itu kayaknya nggak mungkin kan Pak ya. Kayaknya perbankan sendiri juga nggak ngeluarkan hak sebanyak itu mungkin. Baik, kita lempar lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan dengan Bapak siapa, dari mana? Dan ingin bertanya kepada siapa? Boleh. Saya Edison dari ketepatan dari media radar-online.id. Ya, saya juga sering menyoroti juga tentang investasi ini, investasi bodong atau legal dengan kegiatan yang launching ini. Menurut saya sih bagus banget diadakan sosialisasi di masyarakat gitu, karena kita tahu sendiri banyak korban-korbannya. Ini salah satu langkah preventif ya dari pemerintah membuktikan bahwa negara hadir buat masyarakat. Ada pertanyaan buat Pak Tonggam selaku Ketua SWI. Maraknya Pak masih
berapa waktu sempat ngobrol-ngobrol juga waktu itu istilahnya untuk mencegah ini sangat sulit sekali gitu Pak, untuk ditebas terus muncul lagi gitu. Kira-kira ada nggak investasi ini, berarti kan apakah ada investigasi juga dari SWI gitu Pak untuk langkah preventifnya selain talk show ini yang menurut saya bagus banget untuk mengedukasi masyarakat, itu investigasi dari SWI sejauh ini kinerjanya seperti apa sih Pak gitu, istilahnya ingin masyarakat juga tahu gitu. Terus apakah maraknya lemahnya sistem di Indonesia ini sehingga istilahnya investor pelaku-pelaku yang nakal-nakal tersebut gampang sekali gitu masuk ke Indonesia dan melaksanakan bisnis mereka di sini, dan sampai secepat mana sih Pak istilahnya SWI, istilahnya orang itu datang ke Indonesia bisa secepat mungkin untuk mengcounter si pelaku investasi bodong itu yang berkedok MLM lah atau skemanya Ponzi kayak seperti itu Pak. Ke Pak Makmun, Mabes Maun, apakah Pak bisa ya seperti tadi investigasi, apakah harus mengedepankan seperti delik aduan dulu dari masyarakat baru itu ditanggapi gitu, direspon, apakah ada langkah preventif sejauh ini istilahnya dari Bareskrim untuk mengcounter investasi yang marak yang jelas-jelas istilahnya merugikan masyarakat gitu Pak. Apakah regulasi kita masih kurang gitu Pak untuk itu, ya kita tahu sendiri emang KUHP kita masih jadul gitu Pak. Sampai sekarang aja belum ketok palu Pak RKUHP-nya gitu. Gimana Pak tanggapannya Bapak terkait itu? Oke baik, kita mulai ke Pak Tongam dulu. Dijawab mungkin 5 menit ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu. 5 menit lama itu. 5 menit lama ya Pak, boleh dipergunakan sebaik mungkin untuk Ya terima kasih dijawab. rekan kami dari media ya. Jadi Satgas Waspada Investasi itu memang tindakan secara dini dilakukan untuk menghentikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat proses hukum kan butuh waktu ya, paling tidak 3 bulan. Tapi kita potong dulu dia, blokir situs web aplikasinya, kita umumkan ke masyarakat, kita hentikan. Nah, ini tindakan dari kita. Jadi kita melakukan kegiatan itu secara dini. Bahkan kita harapkan ya, aplikasi-aplikasi ini kita sudah injak dia sebelum ada yang download. Harusnya seperti itu. Walaupun saat ini memang kita panggil dia nggak datang, kita blokir dia. Kemarin kita ada 27. Ini Pak Mamun juga ikut. Kemarin ada jenis koperasi, ada gold coin seperti kita tahu bagaimana penipuan-penipuan mereka. Jadi Satgas Waspada Investasi itu kita hentikan dulu. Seperti edisi cash kita hentikan pada 2019, proses hukumnya 2020 kan gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan korban-korban. Jadi kita lakukan secara dini. Walaupun memang banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang belum ada korban. Kita blokir. Sekarang ini kegiatan-kegiatan dari luar negeri ya, banyak sekarang, banyak di Indonesia yang ya kita tahu lah internet ini kan tidak bisa dibatasi. Semua orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Contohnya ada bisa gold. Sekarang ini ada judi bola loh, banyak aplikasinya. Itu banyak sekarang yang ikut. Kita akan blokir seperti itu. Jadi secara dini kita lakukan. Selain edukasi tentunya, edukasi tadi kita sepakat bahwa itu yang paling utama kita lakukan sebenarnya. Bagaimana kita mendidik masyarakat. Tetapi yang pasti juga ya, salah satu unsur munculnya investasi ilegal ini karena keserakahan. Ada masyarakat kita udah tahu itu ilegal, ikut itu. Serakah, tidak cukup dengan yang ada itu sebenarnya. Nah ini yang kita didik masyarakat kita. Kita didik cepat kaya gitu ya. Padahal kalau kita sadari ya Bapak Ibu ya, mungkin peserta pertama itu untung. Tapi untung yang diperoleh peserta pertama itu adalah tangis dari orang-orang yang belakang datang. Nangis ini anak-anak yang ikut belakangan, orang-orang miskin ini. Tapi orang-orang yang pertama itu dapat senang dia. Tapi ini tangisan semua. Di situ memang. Jadi kami sampaikan di situ ya hendaknya kita punya kontribusi lah untuk menyelamatkan bangsa ini dari investasi ilegal. Jangan ikut. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, kita mungkin dari Pak Mamun tadi dari penanya ingin minta ditanggapin. Ya terima kasih. Jadi kalau untuk piranti lunak, hukum piranti hukum kita sudah lengkap. Hanya
memang harus ada peraturan-peraturan pemerintah yang harus terus memantau perkembangan dan harus terus jenis-jenisnya ini terus diidentifikasi supaya kita menyikapinya juga langsung bisa dengan enak gitu. Maksudnya bukan enak-enakan tapi dengan enak, dengan mudah mengidentifikasinya sehingga melaksanakan penegakan hukumnya pun jadi bisa lebih cepat dan lebih mudah. Terasa itu ya, makasih. Baik, kita buka penanya selanjutnya, penanya terakhir, tanya ketiga. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Kalau gitu saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, ini mungkin saya Pak Suryadi ini. Kalau kita melihat nih kan banyak nih kayak tadi ada orang sebenarnya udah tahu ini tuh skemanya, ini tuh kelihatannya ada penipuan gitu. Ada unsur penipuan. Kemudian udah tahu ini uangnya tidak tahu, mereka sebenarnya mempunyai pendidikan yang cukup tinggi untuk memahami itu, duitnya dikelola kemana, kemudian mau dikemanakan. Mereka sebenarnya memahami itu, tapi seakan-akan tidak mempedulikan itu gitu. Ini tanggapannya gimana nih Pak nih? Kadang-kadang banyak orang yang kayak, ya saya udah tahu itu judi gitu kan, judi online gitu atau apalah sejenisnya seperti itu kan, melalui online gini. Ini tapi mereka selalu kayak tidak mempedulikan. Ya benar kan tadi Pak Togam, haus, selalu pengen untung dan selalu untung. Ini tanggapannya gimana nih Pak nih? Ya memang sejujurnya banyak orang senang judi sih ya. Kalau dulu juga zaman kita ada kasino nggak rame gitu. Nah kalau nggak di kasino yang tadi bilang tuh apa namanya keprok apa tuh? Apa namanya judi keprok. Koprok. Nah, iya. Terus kartu domino. Ya. Memang sebenarnya orang semua senang judi. Ya. Nah biasanya karena diiming-iming orang pikir gini, aduh kalau tahun pertama pasti untung dah. Nah Pak Tongam paling bener nih. Yang pertama tuh sebenarnya tuh mengambil duit dari yang nanti yang menangis yang belakangan. Jadi ada orang yang mengambil tahun pertama, tahun kedua, terus ada yang check out. Nah check out, jauh untung tuh, ya ketawa dah. Nah tinggal yang belakangan. Jadi banyak orang yang pikirannya lah aneh-aneh. Ada bilang, udahlah kita tahun pertama tuh, udahlah kita spending, siapa tahu untung. Nah ya, kalau yang belakangan karena lihat yang udah untung gitu, giliran dia nggak tahu. Jadi ini memang masalah ini nggak akan berakhir. Setiap orang tuh ada pikir senang judi, senang iseng-iseng ada lagi, ya. Nah, tapi kalau orang yang merasakan itu hanya untuk keuntungan itu yang paling salah. Kalau dia iseng-iseng kan hanya sebagian uang kecil dia gitu. Misalkan dia gajinya ratusan juta, gue main 1 atau 2 juta, itu iseng-iseng 1%. Berarti harus menggunakan uang untuk berinvestasi itu adalah uang yang menganggur gitu ya Pak ya? Bukan uang. Bukan yang nganggur aja, nothing. Dari Ya. dia punya pendapatan tuh 1%. 1% gitu ya? Nah, Ya. tapi kalau sudah mulai mengharapkan keuntungan yang tadi dibicarakan, serakah, mau untung besar, nah ini paling bahaya ini paling bahaya. Nah, jadi menurut saya sebaiknya sudahlah, keadaan lagi susah begini, carilah bisnis yang benar aja deh. Jangan spekulasi, jangan judi gitu. Ya, itu terima kasih. Pesanan saya itu aja. Baik, Pak Sunu ini saya mau nanya Pak Sunu, ini kan kalau beberapa judi online ini seperti judi online, sebut aja judi online ya atau game money game gitu kan, money game ini sering banyaknya dilakukan dengan online. Ini tanggapannya gimana nih Pak nih? Jadi gini, kan memang teknologi tadi disampaikan terkait dengan robot trading. Kalau kita lihat di sisi baik, robot trading itu membantu proses investasi. Artinya teknologi itu membantu proses suatu transaksi. Nah, kalau ini dari sisi negatif, tadi disampaikan judi online, ya tentu saja ini judi sendiri sudah melanggar hukum kan. Apalagi dengan skema dan pendekatan online. Nah ini yang lebih berbahaya karena sebetulnya kan gini, masyarakat kita ini kan boleh dibilang literasinya kurang. Pemahaman secara konteks investasi keseluruhan tidak semua paham. Tetapi ingin untung gede. Nah jadi konsep katanya menurut si A si B itu sangat berpengaruh besar. Jadi menurut saya
influencer, orang-orang yang memberikan kesaksian terkait dengan suatu investasi atau suatu judi online itu menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Karena menggunakan kelemahan orang kita Indonesia secara keseluruhan dari sisi literasi dan pemahaman terhadap konsep investasi sendiri dibandingkan dengan antara knowledge sama uang yang dimiliki sering nggak berimbang. Uang banyak, pengen cepat, nggak ada waktu, males belajar. Nah ini biasanya yang jadi korban paling cepat. Jadi menurut saya digital dan non digital esensinya sebetulnya sama. Tapi kalau kita bilang jahatnya, menurut saya lebih jahat digital. Kenapa? Tadi Pak Tongam menyampaikan SWI sudah memberantas sekian ratus. Mungkin kalau pinjaman online udah ribuan yang diberantas. Tapi begitu diberantas satu, tumbuhnya 1000, banyak. Sebetulnya terus kita nggak bisa menyalahkan kepada kepolisian, kepada SWI. Kenapa? Karena yang mau pakai, yang mau menggunakan juga banyak. Nah, tugas kita dari edukasi seperti ini adalah jangan sampai kita menggunakan atau mengakomodasi investasi apapun yang bersifat ilegal atau tidak legal. Jadi itu kata kunci dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Pak Mamun, ini tadi kita sempat juga menyinggung adanya influencer atau mungkin apa ya bisa disebut dengan mereka seleb yang di endorse untuk bisa mempromosikan semacam binomo ini gitu atau mungkin binary option ataupun sejenisnya yang seperti ini yang mengatasnamakan trading tapi bukan trading atau alias penipuan. Ini apakah afiliator ini nih apakah mereka punya sanksi hukum yang sudah jelaskah ataukah mereka mungkin sudah merencanakan dengan saya menjadi seperti ini saya bisa terhindar dengan beberapa sanggahan-sanggahan yang dilakukan. Mungkin bisa komentarnya gimana nih Pak? Terima kasih Mbak. Jadi sejauh ini begini, kita belum menemukan bahwa mereka di endorse. Jadi hubungannya lebih pada mungkin habis show, ada dititipin. Tolong dong ngomong tentang ini seperti ucapan ulang tahun itu loh. Nah, jadi kadang-kadang saya sendiri juga waktu saya ulang tahun itu ada beberapa artis yang diminta tolong teman saya untuk ngecapin, coba ulang tahun selamat ulang tahun Bang Mamun, semoga bla 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 begitu. Itu tanpa endorse Mbak. Jadi dia nggak sadar juga, ayo mari berinvestasi bersama melalui EDCKS. Setelah kita minta keterangan, tidak satu pun yang di-endorse secara profesional. Jadi karena mereka lagi show, kemudian disamperin karena kedekatan kenal baik. Aduh tolong gini dong. Nah itu memang kita beri kesadaran bahwa hati-hati untuk teman-teman tokoh masyarakat, teman-teman artis, teman-teman selebgram. Kalau diminta tolong untuk mengiklankan, mempromosikan, itu promote, ini nanti sebetulnya bisa kita kenakan kita kenakan turut membantu memasarkan hal yang ilegal. Tapi sejauh ini belum ada satupun artis yang kita kenakan ya karena itu tadi. Ternyata tidak ada keuntungan yang mereka ambil dan tidak ada kontrak kerja atau bagaimana tidak ada. Jadi ya karena kealfaan dia kita maklumi sajalah sebagai manusia biasa lah kita maklumin. Oke itu baik aja. kalau misalkan dia ikut memfasilitasi dan memberikan. Itu beda kalau udah ikut fasilitasi. Ya ikut Ikut berdagang segala macam beda. Ikut memfasilitasi, mempromokan bagaimana cara berdagangnya dan itu memberikan beda. kelas online. Itu sudah. Ini gimana nih Pak jatuhnya nih? Ya pasti kena. Tadi seperti siapa yang Pak kabarkan ya atau membantu turut serta itu pasti dikenakan. Undang-undangnya udah jelas ya berarti ya Pak? Iya minimal ada kita ambil sampling untuk lebih mendukung bahwa pidana itu memang didukung oleh beberapa pihak gitulah. Ya, jadi secara bersama-sama ini sebuah organisasi. White collar crime kan begitu ciri khasnya. Tindak pidana kerah putih itu organized crime dia. Jadi ngajak semua nggak cuma sendiri pelakunya. Nggak cuma sendiri. Pasti ada organisasinya. Makanya pasti kita tanyakan dulu dia sebagai apa perannya gitu. Tapi yang konvensional juga bisa dibilang sebagai organized crime. Contoh pengeroyokan, ada yang bagian megang, ada yang bagian mukul, ada yang bagian nusuk. Ini masing-masing itu perannya. Gitu. Sama seperti itu kira-kira. Hanya ini kita masukkan ke dalam organized crime-nya gitu kira-kira. Ya Mbak ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya sama Pak Tongam. Ini dalam 10 tahun terakhir ini kasus penipuan investasi bodong mungkin kurang lebih nih ada 117 triliun yang udah
dananya udah raup gitu ya. Ini tanggapannya gimana nih Pak? Ini kerugian akibat investasi bodong ini nih. Ya ini kejahatan ya, kejahatan pada masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir memang kerugian masyarakat akibat investasi ilegal itu mencapai 117 triliun rupiah. Termasuk tadi 27 miliar dari Pak Mulyadi Pak ya. Iya, jadi ini besar sekali, ini baru yang lapor. Karena apa? Banyak yang nggak lapor karena malu. Oh pinter-pinter kok ketipu, begitu malu dia. Atau memang udahlah kerugian cuma 10 juta daripada nanti jadi saksi di persidangan lama ini. Udahlah, itu juga ada. Atau mungkin takut diteror. Jadi kerugian ini sangat besar. Oleh karena itu kita ingin memitigasi ini sebenarnya. Karena uang-uang ini ya uang yang nggak bisa kepake kemana-mana, dimakan oleh orang-orang pelaku ini. Dan perlu kita perhatikan bahwa kegiatan ini akan terus ada. Akan terus ada. Jadi kalau dikatakan pemerintah kok nggak berantas. Ya teknologi digital saat ini ya kita nggak bisa SMS ke kita tiap hari. Dan sekarang yang menarik adalah Telegram. Bapak Ibu punya Telegram. Tiba-tiba kita dimasukkan dalam satu grup di sana, nawarkan investasi. Bodong. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ikut investasi di Telegram yang membuat kita dalam satu grup. Korbannya sangat banyak, sangat banyak. Pada saat kita masuk aplikasi, kemudian kita bayar, dia janjikan lagi, kita bayar lagi, kita di kick out, dikeluarkan. Nggak bisa kita deteksi dia di mana lagi. Nah ini, pengaduannya banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, SMS jangan direspon. Telegram jangan direspon untuk membuat kita nyaman gitu. Karena kita Pak ya, Bapak Ibu ya saya nggak tahu. Ketipu 1 juta aja bisa nggak tidur loh satu malam loh. Saya ya. Iya nggak tidur, kepikiran. Nggak tidur siang maksudnya, malam sih tidur ya. Itu jadi oke terima kasih ya. Pak Tonggam untuk tingkat literasi masyarakat sendiri ini bagaimana sih Pak? Ini apa udah mencukupi atau bagaimana? Karena kalau kita lihat kan makin kesini makin banyak saja penipuan gitu, makin tinggi angkanya. Ya memang, jadi kalau dari survei 2020 ya, tingkat literasi masyarakat kita masih rendah. Jadi tingkat literasi masyarakat kita masih 38%. Jadi dari 100 penduduk 38% yang baru mengetahui produk-produk keuangan. Oleh karena ini tugas kita bersama untuk meningkatkan tentunya. Dan harapan kita ini meningkat. Makanya respon kita sebenarnya dari masyarakat kita edukasi. Karena kami yakin semakin teredukasi masyarakat semakin sempit ini ruang geraknya. Semakin sempit. Seperti itu. Oke, baik Pak Mamun. Biasanya ini yang menjadi target atau calon korban adalah orang-orang yang mungkin udah ada sempat saya dengar aplikasi yang kayak semacam ketika udah mendaftar ke meregistrasi nama kita atau meregistrasi ID kita di aplikasi tersebut atau di platform tersebut, dia akan mendeteksi seberapa besar penghasilan atau keuangan yang dimiliki dari orang tersebut. Itu ada nggak pernah kasus seperti itu Pak? Kasus sepertinya melaporkan ke Bapak? Sebenarnya belum ada ya. Yang jelas cuma begini, untuk kasus pinjaman online ilegal itu Anda masuk sekali yes aja itu udah kesedot semua data. Nah, itu rawannya, makanya jangan heran nanti ada temennya yang ditagi, saudaranya yang ditagi, dijelek-jelekin, difitnah segala macamnya. Sejauh ini sih setelah kita lakukan penindakan, ini turun drastis, namun kita yakin masih ada, terbukti kemarin aja kita masih ada. Dan saya pun masih ditawarin, masih ditelepon ditawarin untuk pinjaman online. Saya nggak nanya lagi karena memang saya nggak butuh, langsung saya matiin kalau saya. Maksudnya meskipun kita butuh sekali, kalau ditawarkannya lewat telepon, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat nggak usah lah gitu. Kita transaksinya itu ya face to face, tetap face to face. Meskipun transaksi dengan perbankan, kan tidak bisa juga kita ini. Kan harus ada namanya autentifikasi yang harus diberikan kepada pihak perbankan juga. Entah itu sidik jari kan, entah itu kode rahasia kita kan, berbentuk PIN dan sebagainya. Jadi kalau hanya lewat SMS, WhatsApp, hati-hatilah, nggak usah diindahkan saja, lebih baik. Ya, makasih. Biasa juga ini Pak, jadi sang penipu ini selalu mencari calon korban yang dana pensiun. Mungkin harus diwaspadai juga, kan banyak yang ditawarin karena udah pensiun, kemudian dana pensiunnya diinvestasikan dalam investasi bodong. Kasus seperti ini kira-kira berapa persen Pak yang saat ini di Indonesia saat ini? Gimana maksudnya?
Jadi mereka punya dana pensiun, mereka rata-rata Nah itu yang saya bilang itu dana Mbak. pensiun itu. Banyak di orang Indonesia itu yang punya last money pada saat masa pandemi ini. Jadi begitu dia dipensiunkan dini atau dia mohon maaf dirumahkan, dia akan punya pesangon. Karena dia punya pesangon hanya inilah uang saya gitu. Bingung dia mau ngapain nih gitu loh. Inilah dibutuhkan literasi, kehati-hatian yang sangat hati-hati untuk supaya yang bersangkutan itu jangan sampai salah menginvestasikan uangnya. Itu nah, makanya dari dasar pemikiran itulah kemudian Pak Kabah Harkam mempunyai ide gimana kalau kita literasikan masyarakat secara masif, didukung oleh dari Kadin dan OJK dan sebagainya. Jadi ya gitulah kira-kira. Oke baik. Mungkin ini sebagai penutup juga kesimpulan, mungkin bisa diberikan sedikit tips bagaimana cara menghindari investasi bodong. Mungkin mulai dari Bapak Suryadi dulu deh, dari yang paling dekat dengan saya. Kalau saya tipsnya simple kok ya. Kalau diiming-iming untung besar ya, itu mesti waspada. Bisnis itu susah. Masa mana ada orang mudah untuk memberikan bisnisnya untung besar gitu. Jadi begitu orang tawarin untung besar, langsung mesti memikirkan, wah nggak mungkin nih. Nah itu pertama. Terus kedua, cek PT-nya, kantornya, dan sebagainya. Kembali lagi apakah ada izin, kedua adalah apakah sudah bayar pajak. So, kalau orang sudah bayar pajak itu pemerintah itu pasti sah gitu. Kalau izin bisa dipelintir. Tadi Pak Maun bilang, izinnya itu izin trading. Tapi tradingnya emas, tapi tiba-tiba tradingnya uang. Kan gitu. Dia bisa dipelintir. Nah itu yang kena. Ada beberapa orang send kepada saya kirim, Pak Sur, ini izinnya ada loh, izin trading, gitu. Tapi tradingnya trading apa gitu. Nah jadi itu yang dipelintir seolah-olah dia kasih izin. Nah makanya kalau udah itu sekarang ada OJK ada buka forum, polisi juga ada. Udahlah paling aman bertanya kepada yang ini ada satgasnya sama polisi. Saya rasa sebelum kita melakukan sesuatu cek lebih detail. Jangan percaya teman, jangan percaya orang-orang yang mengiming-iming kita. Oke, baik. Percayakan kepada pemerintah apakah ini sah atau tidak. Terima kasih. Pak Tongga mungkin singkat. Ya, semua didasarkan pada kecurigaan sebenarnya. Kita harus curiga, itu aja. Curiga kok iming-imingnya sangat tinggi imbal hasilnya. Jadi cek 2L gitu aja, legal dan logis. Legal tadi cara cek izinnya, kalau dia perdagangan lihat di Kemendak, kalau jasa keuangan di OJK, kalau koperasi di Kemenkop. Kalau nggak ada izin jangan. Logis juga, rasionalitas imbal hasil. Bagaimana mungkin kita contohnya kampung kurma dengan 5 pohon kurma, kita beli 41 juta, lahannya penghasilan 100 juta. Apa pohon kurma bagus di Indonesia? Nah, itu. Nggak juga. Terus kita ada di Sukabumi kebun singkong. 3 bulan bulan pertama kita invest sudah kasih 30%. Apa singkongnya langsung tumbuh. Itu juga. Jadi rasionalitas itu ada. Curiga, itulah. Curiga dengan Anda. Betul. Terima kasih. Emang bener sih, kalau saya juga sempat coba tanam pohon kurma di Indonesia di Jakarta di waktu itu saya masih kecil itu nggak berbuah loh, nggak berbuah. Jadi kayak nggak mungkin, prospeknya nggak mungkin. Beda tropis kali ya. Mungkin Pak Sunu tipsnya. Memang investasi semakin lama semakin canggih ya. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama kita harus pahami dulu objek investasi kita. Kita ngerti nggak? Kalau kita nggak ngerti, mungkin logiknya logik. Tapi otak kita nggak nyampe, sehingga kita nggak bisa mengukur tingkat resiko saya ini kira-kira seperti apa. Stop, pindah investasi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, teori dasar investasi adalah mendapatkan return. Nah, tujuan investasi dengan objek investasi itu harus sama Bapak Ibu. Kalau misalkan ini last money ya, ini hanya misal nih last money, pensiun dapat uang pesangon, yang dituju sebenarnya apa dari uang itu adalah bagaimana saya investasi ini dapat return tetap tiap bulan atau tiap tahun secara berkala. Cari model investasi yang seperti itu karakternya. Jangan investasi yang naik turun saham ya, misalkan logik benar, pahamnya benar, oke investasi saham. Saham pun juga ada naik turun, nilainya naik turun. Nah, apakah itu sesuai dengan profil dan objektif atau tujuan investasi Bapak Ibu? Kalau sesuai ya silakan, tapi kalau tidak sesuai ya hindari.
Itu yang paling penting. Jadi kalau tadi Pak Tongam menyatakan jangan serakah, jangan greedy, kalau saya samakan antara tujuan investasi dengan objeknya. Kalau objeknya aja nggak ngerti, pindah ke yang lain yang ngerti. Itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makmun. Terima kasih. Ini saya terakhir nih. Yang pertama, jangan pernah berinvestasi pada hal yang Anda tidak paham. Kalau Anda pengen berinvestasi, jualan motor ya pelajari dulu bagaimana liku-liku motor. Jualan singkong ya pelajari dulu bagaimana liku-liku singkong. Jadi jangan pernah terjun ke dunia yang Anda tidak tahu sama sekali. Pelajari dulu ilmunya. Yang kedua, sampaikan sama orang-orang yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar. Bro, bang, pak, kak, dek, bude, oma, opa, cing, cang, mas, engkang. Empok. Sebentar lagi Anda jadi penipu dan saya jadi korbannya. Daripada kita ribut, mendingan kita bicarain yang asik-asik aja. Nah, kira-kira begitu. Sampaikan itu. Tegas dari awal. Ditawar-tawarin nggak usah, kita belum pelajari itu. Karena rata-rata yang menawarkan adalah orang-orang terdekat. Betul ya Pak Mulyana ya? Nah, betul Pak Ega ya? Yang menawarkan rata-rata orang-orang terdekat. Sehingga kita mau nempeleng pun gak tega, betul ya? Nah kira-kira begitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Terima kasih kepada narasumber saya hari ini sudah menemani saya berbincang-bincang di siang menjelang sore, dari siang menjelang sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin memberikan plakat atau penghargaan. Kita mulai dulu dari Pak Suryadi untuk bisa berdiri dan menerima langsung diberikan oleh Kombes Pol Hari. Silahkan maju ke depan Pak. Baik, selanjutnya kepada Bapak Tongam Lumbang. Bapak Tongam Lumbang Tobing. Dan selanjutnya kepada Bapak Sunu Widiatmoko. Dan yang terakhir Bapak Kombes Pol Makmun. Oh ya, dan ternyata terakhir saya ya. Ayo foto bersama dong semuanya sama Pak Haris. Pak, foto bersama Pak. Kita pegang ini Pak. Baik, kita foto bersama mungkin. Pak. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih. Ini merupakan acara yang perdana yang telah kita selesaikan hari ini, yakni sosialisasi. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih Pak, terima kasih. Merupakan perdana kita di hari ini dan sampai di sini jumpa kita di sore hari ini. Saya Karasya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.